Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lova, pagi ini saya mau bikin konten edukasi tentang bagaimana kita menanam kentang. Nah, kentang termasuk jenis tanaman umbi-umbian yang mana kentang ini sudah banyak dikenal di masyarakat. Nah, perlu sahabat Lova ketahui, kentang ini kalau ditanam ya sampai panen tuh umurnya sekitar 80 hari sampai 120 hari. Jadi kentang harus dipanen tepat waktu. Nah, cuman untuk episode ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses pembibitan kentang sehingga bisa menjadi tanaman kentang. Nah, itu dulu tahap pertamanya. Oke, sahabat Lova, sebelum kita mulai, nah ini saya siapkan air di dalam wadah ya, karena ini adalah percobaan ya, supaya sahabat Lova bisa lihat. Jadi air di wadah ini kira-kira satu satu ember lah ya. Nah, ini harus kita campur dulu dengan yang disebut zat ZPT, zat zat pengatur tumbuh ya, zat pengatur tumbuh. Nah, ini saya pakainya atonik ya. Nah, ini zat pengatur tumbuhnya. Nah, silakan ya, dikasih ZPT nya dulu sedikit aja, karena ini contoh ya sahabat Lova. Jadi atoniknya kita kasih, bagaimana prosesnya. Nah, ya dua kali itu ya. Iya. Nah, itu diaduk sahabat Lova ya, zat pengatur tumbuhnya. Ini fungsinya nanti kita akan merendam bibit dari kentang ini ya. Tolong diambil kentangnya, bibit kentang ini ya. Ini contoh bibit kentang. Nah, ini supaya dia cepat tumbuh tunas-tunas barunya gitu. Jadi dia harus direndam dulu. Nah, itu satu lagi campurannya adalah fungisida, supaya dia tidak terserang jamur. Jadi kalau kentang ini rentan sekali terserang jamur sahabat Lova. Nah, itu sedikit aja, 3 tetes saja itu fungisidanya. Nah, saya pakai fungisidanya Syngenta ya. Nah, sahabat Lova bisa pakai fungisida apa aja, karena ini fungsinya untuk supaya kentang ini tidak terserang jamur. Nah, setelah jadi kita aduk. Nah, nanti proses selanjutnya kita rendam kentang ini kurang lebih beberapa menit saja sahabat Lova. Kadang kalau orang ada yang cuman beberapa ya detik, hitungan detik ya, tapi kalau saya di sini biasanya sekitar 1 menit lebih lah, supaya dia menyerap di dalam pori-pori umbi kentang ini. Nah, silakan Jal, direndam Jal. Oke, setelah diaduk rata kita rendam ya. Nah, kita rendam supaya larutan ZPT nya, zat pengatur tumbuhnya, meresap ke pori-pori umbi kentang. Nah, jadi ini proses bagaimana kita menyemai kentang lah ya, supaya kentang ini cepat tumbuh cepat tumbuh tunasnya. Oke. Nah, kita tunggu sampai sekitar kurang lebih 1 menit ya, biar kentangnya tumbuh. Nah, jadi kentang ini rentan busuk sahabat Lova. Kalau ditanam di tanah langsung bisa, tapi nanti resiko busuknya kalau untuk petani itu besar.
mungkin bisa beberapa persen gitu kan, lebih dari 30%, itu bahaya, gagal panen nantinya, merugikan petani. Jadi kita harus melalui proses penyemaian supaya yakin tunasnya udah tumbuh. Nah, ini udah proses. Nah, sekarang kita harus siapin buat dia penyemaiannya, sahabat Lova. Nah, ini kita siapin karung ya, kita taruh di wadah ini ya, wadah ini tadi. Nah, ini wadahnya udah ada di sini. Nah, kita siapkan sambil menunggu kentangnya direndam. Nah, kita siapkan wadahnya, sahabat Lova. Nah, sebenarnya sahabat Lova bisa menggunakan wadah kertas koran atau kertas semen juga bisa. Nah, tujuannya supaya untuk kita tutup, jadi dia jangan sampai terkena sinar matahari di tempat yang teduh nantinya. Oke. Nah, dia menyerap. Ini diaduk-aduk gel boleh. Nah, ini diaduk-aduk supaya dia menyerap di zat pengatur tumbuhnya. Oke. Nah, tadi saya pakai ini ya, sahabat Lova, Amistar Top ini fungisidanya ya. Nah, ini saya pakai ini untuk fungisidanya, dicampur sedikit aja karena saya jumlahnya dikit. Nanti sahabat Lova bisa lihat aturan pakainya untuk kalau dalam jumlah besar. Nah, kalau yang ZPT-nya saya pakai Atonic ya, Atonic 60L ya. Nah, ini Atonic ini ya, saya pakai ini untuk ZPT-nya. Nah, atau sahabat Lova mau pakai ZPT yang lain juga boleh, karena tujuannya kita hanya merangsang pertumbuhan tunas dari umbi kentang. Nah, ini setelah direndam, di proses jemur dulu ya, pakai yang itu dulu, pakai yang kosong. Nah ya, nah ini kita tiriskan dulu airnya setelah kira-kira 1 menit, atau sahabat Lova boleh 5 menit boleh ya. Ini sebagai contoh, kalau saya biasa pakai 1 menit 2 menit lah saya merendam ini. Nah, bahan-bahan udah kita siapkan. Nah, kalau perlu diaduk-aduk, sebenarnya nggak usah diaduk juga nggak apa-apa, asal dia terendam gitu kan, asal dia terendam. Nah, itu sekarang kita tiriskan ya, kita tiriskan airnya supaya dia nggak terlalu basah nanti pada saat proses pembungkusan. Nah, sahabat Lova bisa lihat. Ini kita rendam, kita bagi 2 wadah ya. Iya. Oke. Ya. Nah, setelah kita taruh di wadah ini, tunggu beberapa saat sampai airnya agak tiris. Nah, mungkin 1-2 menit juga. Nah, baru nanti dipindahkan ke pembungkusnya supaya dia nggak kena sinar. Nah, kita siapkan bungkusnya. Saya pakai karung plastik bekas ya, sahabat Lova. Sahabat Lova bisa juga bungkus pakai kertas koran boleh. Intinya dia tidak masuk sinar secara langsung nantinya. Nanti kita taruh di tempat yang teduh. Nah, oke. Nanti setelah dibungkus dengan karung plastik ini,
ditaruh di tempat teduh selama 1 minggu sampai 2 minggu dia mulai bertunas gitu. Kadang ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, setelah bertunas baru kita bisa proses penanaman, baik ditanam secara utuh maupun dibagi dua. Tapi sebaiknya ditanam secara utuh aja supaya dia tidak luka lagi. Nah, ada petani yang mau efisien ditanam dibagi dua bisa gitu. Nah, oke, udah cukup ya. Setelah 1-2 menit dia tiris. Nah, dimasukin sahabat lofa seperti ini nih. Ini untuk mempercepat tumbuh tunas kentang ya. Kita taruh ya, baru kita bungkus. Nah, kalau sahabat lofa memprosesnya dengan petani misalnya jumlah banyak, itu bisa pakai keranjang anyaman yang besar. Tapi jangan ember. Kalau ember dia nggak ada udara. Kalau ini kan kenapa saya pakai wadah plastik, karena juga nggak tinggi, dia kan pendek nih. Kalau ember kan tinggi, jadi nanti dia pengap. Jangan, jadi harus wadah yang bolong-bolong. Nah, kalau embernya dibolong-bolongin kan sayang. Cari aja ini ya, keranjang yang besar, yang dari anyaman bambu, bolong-bolong. Nah, itu bagus supaya dia ada udara. Kalau karung ini juga kan bolong-bolong, dia nih kecil-kecil, ada ininya, ada apa namanya, ada pori-porinya. Ikat ya. Oke. Nah, satu lagi nih. Taruh sahabat lofa. Ini sebagai contoh aja ya sahabat lofa, bagaimana kita menyemai kentang untuk supaya mempercepat pertumbuhan tunasnya. Nah, kita tutup supaya dia tidak terkena sinar. Nanti dalam 1-2 minggu mulai tumbuh tunasnya. Nah, nanti dalam video selanjutnya baru saya akan buat lagi untuk sahabat lofa di rumah ya, bagaimana tunas yang sudah tumbuhnya. Oke, nah ikat aja supaya karungnya nggak lepas. Nah, makanya bisanya pakai kertas koran atau kertas semen atau karung sahabat lofa. Nah, ini ditunggu, ditaruh di tempat yang teduh, suhu kamar ya, tempat teduh di bawah pohon atau di dalam tempat penyemaian seperti kamar gitu, kamar penyemaian, dan jangan terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu aja sahabat lofa. Demikian edukasi saya hari ini dari Lofa TV, semoga bermanfaat untuk sahabat lofa. Jangan lupa like, share video ini, serta komen untuk sharing-sharing. Mungkin banyak juga saya yang kurang, mohon saya ditambah ilmunya juga. Kalau sahabat lofa mendapatkan ilmu dari saya, terima kasih. Saya juga bisa membantu dan sharing-sharing ilmu. Demikian sahabat lofa, sekali lagi jangan lupa subscribe, like video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian sahabat lofa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya.